Taswaru, salam hangat warga Pekanbaru, semoga hidup semakin seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama aku Jihan. Hari ini aku akan ajak kalian buat jalan-jalan ke salah satu destinasi pariwisata yang ada di Provinsi Riau, tepatnya di Kota Pekanbaru, yaitu Masjid Agung An-Nur. Nah, Masjid Agung An-Nur ini terletak pada Jalan Sudirman. Sebelum kita ke sana, jangan lupa tetap memperhatikan protokol kesehatan ya, seperti menggunakan masker dan juga membawa hand sanitizer. Dan jangan lupa ya, ini paling penting nih. Jangan lupa tetap memperhatikan keselamatan saat berkendara ya. Bagi teman-teman yang memakai kendaraan roda 2, jangan lupa memakai helm sesuai standar nasional Indonesia. Bagi teman-teman yang memakai kendaraan roda 4, jangan lupa memakai seat belt dan tetap memperhatikan rambu-rambu lalu lintas ya. Nah, sebelum itu kalian jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya. Nah, seperti yang sudah aku ingatkan tadi, jangan lupa tetap mematuhi peraturan ya teman-teman. Ketika kita berkendara, jangan lupa memakai seat belt supaya tetap aman. Nah, jarak tempuh yang dilalui untuk menuju Masjid Agung An-Nur sekitar 30 menit kalau dari rumahku. Dan alhamdulillahnya pada saat aku pergi ke Masjid Agung An-Nur, di Pekanbaru tidak begitu macet.
sekarang kita udah sampai di Masjid Agung An-Nur. Yuk, aku ajakin kalian buat keliling-keliling Masjid Agung An-Nur. Nah, sebelum aku mulai buat ngajakin kalian keliling-keliling Masjid Agung An-Nur, di sini udah pada tahu belum sih Masjid Agung An-Nur itu terletak di mana? Masjid Agung An-Nur terletak pada Jalan Hang Tuah, Sumalihang, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau. Berbicara wisata di Kota Pekanbaru, belum lengkap rasanya kalau belum menginjakan kaki ke Masjid Agung An-Nur. Selain tempat beribadah umat muslim, masjid yang memiliki arsitektur gaya Melayu, Arab, Turki, dan India, kini menjadi salah satu ikon yang ramai dikunjungi para pelancong dari berbagai daerah. Masjid yang didominasi warna hijau ini dibangun pada tahun 1963 dan selesai pada tahun 1968 dengan berbagai renovasi. Masjid ini diresmikan pada 19 Oktober 1968 oleh Gubernur Riau saat itu, Arifin Ahmad. Bila kita amati arsitektural Masjid Agung An-Nur memang memiliki beberapa kesamaan dengan Taj Mahal. Maka dari itu, Masjid Agung An-Nur ini disebut juga dengan Taj Mahal Indonesia. Masjid Agung An-Nur ini dirancang oleh Insinyur Roseno dengan ukuran 50 x 50 meter yang terletak dalam suatu pekarangan yang luasnya 400 x 200 meter. Masjid Agung An-Nur ini beberapa kali mengalami renovasi. Yang sebelumnya lahan masjid hanya seluas 4 hektar dan dapat menampung 2.000 jamaah. Setelah renovasi, kapasitasnya meningkat menjadi sekitar 4.500 jamaah. Menjadikannya tempat ibadah yang sangat penting bagi komunitas muslim di Pekanbaru. Desain dari Masjid Agung An-Nur ini terdapat 10 kubah dan 4 menara yang melambangkan 4 sahabat Nabi Muhammad SAW serta 5 rukun Islam. Desain yang unik menciptakan suasana yang nyaman dan menarik bagi pengunjung. Di dalam masjid terdapat berbagai fasilitas pendukung seperti ruang kelas untuk pendidikan Islam dari tingkat playgroup hingga SMA, serta perpustakaan dan aula untuk kegiatan komunitas. Selain itu, masjid ini juga memiliki radio penyiaran komunitas bernama LPK An-Nur FM. Sekarang aku lagi ada di salah satu taman kelas yang berada di Masjid Agung An-Nur ini nih. Kelihatan asri banget kan teman-teman? Hijau-hijau gimana gitu. Nah, sekarang aku akan ngajakin kalian buat keliling-keliling lagi nih di Masjid Agung An-Nur. Seperti yang udah aku bilang tadi, Masjid Agung An-Nur ini memiliki banyak fungsi ya teman-teman, bukan hanya sebagai tempat sholat. Seperti yang udah aku bilang tadi, Masjid Agung An-Nur ini bukan hanya sebagai tempat beribadah nih teman-teman. Di samping aku ini ada tempat kelas yang digunakan sebagai tempat sarana pembelajaran. Yuk aku ajakin kalian buat ngeliat tempat wudhu laki-laki dan perempuan di Masjid Agung An-Nur ini. Nah, ini lorong menuju tempat wudhunya. Besar bukan? Pilihan warna yang digunakan di Masjid Agung An-Nur ini sangat menarik ya, yaitu hijau seperti warna sebelah kesukaan kanan Nabi aku Muhammad adalah tempat Alaihi wudhu Wasallam. untuk laki-laki ya teman-teman. Nah, sekarang kita udah sampai. Whoopsie, ternyata ini adalah tempat wudhu untuk pria ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat dari luar, keramiknya aja sudah bagus sekali. Sekarang yuk ikutin aku akan aku ngajakin untuk ke tempat kalian wudhu buat melihat perempuannya tempat ya. Wudhu bagi jamaah perempuan.
Ini dia tempat wudhu untuk perempuannya ya. Tempat wudhunya sangat bersih serta nyaman sekali. Dan juga tidak berbau ya. Sangat nyaman deh pokoknya. Tempat wudhunya sangat bersih dan air sangat mengalir dengan deras. Air yang mengalir di Masjid Agung An-Nur ini tidak berbau sama sekali. Sekarang aku akan ngajakin kalian ke lantai 2 di mana tempat beribadahnya. Nah, di sini dilengkapi juga dengan fasilitas eskalator. Masjid Agung An-Nur memiliki fasilitas bagi teman-teman yang tidak bisa menaiki tangga, yaitu eskalator. Tampak dalam dari masjid ini sangat nyaman dan dingin sekali. Di lantai 2 ini juga terdapat ruang wudhu untuk perempuan. Tidak dengan toilet ya teman-teman. Next, kita ke depan Masjid Agung An-Nurnya. Nah, seperti yang aku udah bilang tadi, halaman Masjid Agung An-Nur ini sangat luas. Di sini juga terdapat payung-payung seperti Masjid Nabawi. Selain fungsi religiusnya, masjid ini juga berperan sebagai pusat kegiatan sosial dan budaya di Pekanbaru. Berbagai acara keagamaan dan kegiatan masyarakat sering dilaksanakan di sini, menjadikannya tempat yang hidup dan dinamis. Akses menuju Masjid Agung An-Nur ini sangat mudah karena terletak di pusat kota Pekanbaru. Untuk menuju Masjid Agung An-Nur ini tidaklah susah karena Masjid Agung An-Nur ini berada di pusat kota Pekanbaru, Riau. Sehingga teman-teman yang ingin mengunjungi Masjid Agung An-Nur ini memiliki berbagai opsi kendaraan seperti taksi atau angkutan umum lainnya. Dengan segala keindahan dan fasilitas yang dimilikinya, Masjid Agung An-Nur tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga simbol kebanggaan masyarakat Riau. Keberadaannya mencerminkan perpaduan budaya dan sejarah yang kaya serta komitmen masyarakat terhadap nilai-nilai agama. Secara keseluruhan, Masjid Agung An-Nur adalah lebih dari sekedar bangunan. Ia merupakan lambang identitas dan spiritual masyarakat Muslim yang ada di Pekanbaru, serta destinasi wisata yang religi yang menarik bagi banyak orang. Lahan parkiran yang disediakan oleh Masjid Agung An-Nur sangat besar, kira-kira bisa menampung 300 mobil ya, jadi jangan khawatir. Nah, teman-teman semuanya, aku lagi sama salah satu pengunjung di Masjid Agung An-Nur. Aku mau tanya nih Bu, beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang Ibu paling suka ini ketika berkunjung di Masjid Agung An-Nur? Yang pertama, saya bisa sholat beribadah di Masjid An-Nur dengan sangat nyaman dan gimana ya, pokoknya rasanya nyaman aja lah, sejuk, enak, nyaman dan tertib di Masjid Raya An-Nur. Lupa saya nama. Apa? Ulangi lagi. Ya, teman-teman semuanya, aku lagi sama salah satu pengunjung di Masjid Agung An-Nur nih. Nah, sebelumnya Bu dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Handayani.
Ibu Handayani sendiri asal dari mana? Dari Kota Duri. Oh, dari kata dia. Jadi di sini jalan-jalan gitu ya Bu sekalian lebaran. Ya, sekali. Nah, aku mau nanya beberapa hal nih Bu tentang Masjid Agung Anwar ini. Yang pertama, apa yang paling Ibu sukai ketika berkunjung di Masjid Agung Anwar ini? Ya, hal pertama yang paling saya senangi di Masjid An-Nur ini, saya beribadah di sini nyaman, sejuk, dan tertib. Ya. Selanjutnya bagaimana sih Ibu tahu nih ada Masjid Agung Anwar ini di Pekanbaru? Kebetulan nih kilas balik dari tahun 2022, 2023, 2024, saya punya kakak kandung yang diagnosanya penyakit kanker payudara yang harus dikemo di RSUD Arifin Ahmad pas bertepatan dengan di depan Masjid Agung An-Nur. Iya. Jadi selama 2 tahun lebih saya bolak-balik Nah, jangan lupa selalu berinfak ya, kemoterapi, teman-teman. kontrol segala macamnya di RSUD Arifin Ahmad. Itu saya sholatnya di sini sambil menunggu terapel saya di sini. Jadi saya nggak asing di sini. Hampir selama 2 tahun lebih memang saya bolak-balik Pekanbaru, RSUD Arifin Ahmad pas di bertepatan pas di depan dengan Masjid Agung ini. Lalu menurut Ibu kan kalau misalnya saya dengar dari tadi yang bagusnya aja nih Bu. Kalau misalnya Ibu sendiri apa ada saran atau kritik untuk Masjid Agung Anwar sendiri supaya lebih baik ke depannya? Untuk sarannya saya menghimbau nih ya untuk Wali Kota Pekanbaru, saya menghimbau untuk menyediakan tempat mandi buat yang wisata seperti masjid-masjid yang biasa saya kunjungi, seperti Masjid Islamic Center Dumai yang sudah menyediakan tempat mandi untuk wisata-wisata religi. Nah, imbauan saya untuk Wali Kota Pekanbaru, saya meminta dengan sangat memohon dengan sangat rendah hati kalau bisa diadakannya tempat mandi. Tempat mandi ya Bu ya, biar Tempat mandi. Jadi kalau kita yang jauh ini kan mestinya ke sini kalau bisa kan mandi. Kalau mandi kan lebih bersih, lebih enak, lebih ganti baju lebih nyaman. Itu sarannya. Kalau kritiknya mudah-mudahan ada bantuan ya turun dari pemerintah bisa menyelesaikan proyek yang tertunda. Nah, gitu. Apapun alasannya ini proyek tertunda ya. Nah, itu aja sarannya. Setelah Ibu berkunjung ke sini nih, apakah Ibu akan merekomendasikan kepada keluarga Ibu dan teman-teman Ibu yang ada di daerah asalnya untuk berkunjung di Masjid Agung Oh ya Anwar? pasti, terutama saya rekomendasikan kepada anak, menantu dan juga adik-adik saya, kan saya kemarin satu rombongan nih. Iya, Bu. Saya rekomendasikan kemari buat yang pertama sholat dan berinfak. Nah, itu saya rekomendasikan sekali kemari. Mungkin itu aja sih teman-teman yang saya tanyakan kepada Ibu. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama, minal aidin wal faizin, mohon maaf makasih, lahir dan Bu. batin. Yuk. Nah, sayang banget ya teman-teman, pengurusnya tidak berkenan untuk diwawancara pada video kali ini. Mungkin next time kita bisa wawancara pengurus dari Masjid Agung Anwar ini. Buah dimakan dengan cepat. Berakhir sudah video kali ini. Semoga memberi manfaat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ke teman-teman kalian semuanya. Dan jangan lupa komen di bawah ini video apa lagi yang harus aku buat untuk kalian. Teman-teman, jangan lupa untuk berinfak ya.